tugas dan tanggung jawab. Pertama, tugas saya di sini sebagai timbalan, bagaimana saya bisa memperkenalkan kejuaraan meter belot Deli ini sebagai sejarah yang terlupakan, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti. Dan juga tugas yang saya diberikan untuk meyakinkan kepada masyarakat sesuai dengan wilayah saya untuk memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di kejuaraan meter belot Deli ini dengan adanya peninggalan-peninggalan meter belot, salah satunya yaitu makam-makam raja-raja yang pertama hingga yang keempat dan seterusnya. Membentuk suatu yaitu penghulu dan juga kepala kampung untuk membantu saya bagaimana masyarakat kejuruan meter belot Deli ini mereka kenal dan tahu sejarahnya. Dan juga masyarakat banyak yang buta tentang sejarah ini. Saya sendiri sebagai timbalan yaitu kepercayaan raja ini wajib harus saya beritahukan kepada masyarakat. Kita tidak memandang apakah dia itu Melayu, ataukah dia itu Jawa, apakah dia itu Batak, dan suku-suku lainnya. Ini memang real sejarah, dan kalau mereka yang di luar Melayu ikut bergabung dan dia mengerti, insya Allah mereka akan paham karena mereka berada di tanah Deli. Kejuaraan meter belot juga punya program. Salah satunya itulah kemanusiaan, yang mana kalau ada musibah di tanah Deli ini atau di luar tanah Deli ini, kita turun untuk membantu mereka karena ini adalah kemanusiaan. Bahkan kalau sosialnya, kita sering melakukan contoh sunat massal dan juga pemberian sembako untuk masyarakat yang lemah, sebagaimana kita tahu situasi ekonomi saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan kita melihat banyak masyarakat ini di bawah kemiskinan. Jadi dengan ini adalah salah satu program. Banyak memang mereka bertanya, apa ada itu meter belot Deli? Ya, kita sudah mengetahui itu ada, dan kita ceritakan sejarah-sejarahnya, asal-usulnya, bahwa meter belot Deli ini adalah kejuruan yang diberikan Aceh kepada raja pertama yaitu Tuanku Jalaluddin. Jadi inilah yang kami perkenalkan kepada masyarakat, dan program-program yang telah saya sebutkan tadi sebagai perangkat menjelaskan kepada masyarakat agar mereka tahu dahulunya tanah Deli ini adalah kekuasaan dari meter belot Deli yang dipimpin oleh Raja Tuanku Jalaluddin, raja pertama dari kejuaraan meter belot Deli. Jadi kami dalam kejuaraan meter belot Deli di tanah adat Deli ini bukan mengada-ada, tapi ini real. Kita bisa buktikan nanti. Sekiranya kalau ada masyarakat yang buta tentang sejarah, ada masyarakat yang ingin lebih dalam tentang meter belot ini, kita buktikan. Yaitu bagaimana kita buktikan? Dengan adanya raja-raja, makam-makam raja-raja yang ada di tanah Deli. Salah satunya itu adalah Tuanku Jalaluddin
yang bertepatan di Jalan Yosudarso, bekas pabrik atau tempat pembuatan besi di PT Gahapi. Dan juga di Jalan Yosudarso, tepatnya di Kota Bangun, ada juga makam, yaitu Tuanku Nabab, yang digelar dengan Iqra Deli. Beliau ini adalah seorang yang alim, orang yang taat pada agama. Kenapa dibilangkan Iqra Deli? Karena beliau hafal Al-Quran, sehingga beliau disegani. Itulah salah satunya. Belum lagi yang di Jalan Sudarso, tepatnya itu Pajak Sore. Itu juga ada. Bahkan di Cingkuan, masuk ke dalam, itu ada daerah namanya Cingkuan, di masjid. Di samping masjid itu ada makamnya. Dan itu sangat luar biasa kalau kita melangkah ke situ, terasa kita berada pada zaman beliau memerintah. Jadi kami berharap kepada masyarakat Kejuran Mitarbilat Deli yang sudah tahu ataupun yang belum tahu, mari kita mempelajari sejarah yang terlupakan ini. Karena apa? Tanpa ada sejarah ini, ada istiadat kita, Melayu ini takkan hilang di bumi. Itu hanya istilah. Dan hari ini memang Melayu takkan hilang di bumi. Tetapi adatnya selalu kita lupakan. Sejarahnya selalu kita lupakan. Bagaimana kita membangkitkan sejarah ini? Bagaimana masyarakat itu bisa berterima kasih kepada raja-raja yang terdahulu? Inilah tugas kita. Inilah yang harus kita perkenalkan kepada masyarakat. Bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat, mengangkat ekonomi masyarakat, dan pendidikan masyarakat yang selama ini selalu tertindas ke bawah, dan inilah mau kita bangunkan mereka, khususnya masyarakat Melayu. Sebagaimana kita melihat, tapi alhamdulillah, dengan adanya Kejuran Mitarbilat Deli ini, kita akan bangunkan masyarakat Melayu yang ada di Tanah Deli, agar kehidupan, pendidikan bisa menjadi tonggak ukur untuk kebangkitan Indonesia. Dan juga bukan hanya sekedar itu, kami sebagai perangkat tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat, tetapi kita meyakinkan kepada masyarakat tadi, bagaimana kita bisa mengangkat harkat, martabat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu yang utama untuk kemaslahatan umat dan meningkatkan ukhuwah keislamannya, dan juga mengangkat adat darah kemelayuan ini supaya menjadi barometer untuk pembangunan yang ada di Indonesia dan benteng untuk mempertahankan kedaulatan yang ada di NKRI ini. Alhamdulillah, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia mendapatkan pemimpin yang baru, yaitu Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Dengan menggembunya pidatonya di sewaktu pelantikan, ini juga menambah semangat kami. Bagaimana kami bisa mendukung program-program yang ada di pemerintahan Pak Prabowo dengan mengurangi korupsi, menghapuskan korupsi, menghapuskan narkoba, menghapuskan kemiskinan, dan mengangkatkan pendidikan, dan mengangkatkan sumber daya manusia yang ada di NKRI. Maka dengan itu kami sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan
Pak Prabowo bisa melihat ini, kami tetap semangat.